Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Di sini kami dari kelompok 2 kelas anatomi fisiologi akan menyampaikan materi mengenai organ dalam thorax. Di kelompok ini ada beberapa anggota. Yang pertama saya, Sandiwos Haryana dengan NIM K1C02260. Lalu ada Rike Diah Ayu dengan NIM K1C0230003. Lalu Nabila Sri Bintang K1C023016. Lalu Zahwan Atafiorina K1C023021. Rehayani Monte K1C023030. Mayadina K1C023039, Talita Sarah Wafi K1C023045, Muhammad Sahrul Hidayah K1C023063, Aulia Tuniswah K1C023091, Muhammad Fauzan Ramadan K1C023109, dan Afrida Husna K1C023138. Untuk materi kali ini adalah organ dalam thorax. Baik, sebelum sendiri merupakan bagian tubuh yang terletak di sebelah depan, yaitu di antara perut dan leher. Di pemaparan materi kali ini, kami akan membahas beberapa hal, dan kami membahasnya dari pertama itu anatomi, lalu ada fisiologi, lalu ada kelainan atau penyakit, dan yang terakhir adalah posisi, bidang, dan gerak. Untuk yang pertama, dari segi anatomi. Untuk anatomi di sini, yang pertama ada bagian tulang dada. Bisa dilihat di gambar, tulang dada sendiri terbagi menjadi beberapa bagian tulang, dari mulai teluris atau tulang rusuk, lalu ada tulang rusuk palsu, lalu ada sternum atau tulang dada sendiri, lalu ada costal cartilage, floating ribs, dan juga thoracic vertebrae. Sternum sendiri merupakan tulang pipih panjang yang terletak di bagian tengah tubuh, tepat di atas jantung. Sternum bertindak sebagai struktur penghubung ke tulang rusuk bagian atas di kedua sisi tubuh, dapat dilihat seperti di gambar. Sternum terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu manubrium, bagian atas, lalu ada badan sternum atau body, dan terakhir ada sipoid proses. Nah, untuk fungsinya masing-masing, manubrium ini merupakan menghubung tulang selangka dan tulang rusuk pertama. Tulang rusuk kedua terhubung pada titik ini. Lalu ada badan sternum yang menghubungkan antara tulang rusuk 3 hingga 7 melalui tulang rawan. Lalu ada sipoid proses yang mana bentuknya bisa bermacam-macam, sebagian besar terdiri dari tulang. Baik, untuk selanjutnya adalah anatomi paru-paru. Baik, silakan. Untuk bagian paru-paru sendiri, di setiap paru-paru dibungkus dan terbungkus dalam kantung pleura serosa yang terdiri dari 2 membran berkesinambungan. Kedua paru-paru memiliki visura oblik. Pada paru kiri, visura oblik membagi antara lobus superior dan inferior. Sedangkan pada paru kanan dibagi lagi oleh visura transversal. Saluran pernapasan pada paru-paru dari mulai trakea sampai bronkiolus dinamakan pons trakea bronchis, yang meliputi trakea, bronkus kanan, bronkus kiri, dan bronkiolus sampai alveoli. Baik. Untuk selanjutnya adalah anatomi dari jantung. Di jantung sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jantung bagian kanan dan jantung bagian kiri. Nah, di setiap bagian itu akan dipisahkan oleh lapisan penyekat dinding jantung yang disebut spektrum. Tiap masing-masing rongga jantung itu terdiri dari 2 kamar, yaitu bilik kanan sama serambi. Bilik sama serambi. Nah, jantung itu terdiri dari 4 ruang utama, yaitu bilik kanan, bilik kiri, dan serambi kanan, serambi kiri. Katup jantung sendiri itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu katup mitral, katup trikuspid, katup pulmonalis, katup aorta. Nah, pada jantung sendiri itu terdiri dari 3 pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Baik. Setelah memahami anatomi dari jantung, paru-paru, dan juga tulang dada, kita berlanjut ke fisiologi. Selanjutnya ada fisiologi dari toraks, berfungsi untuk melindungi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah utama.
lalu berperan krusial dalam sistem pernafasan, sirkulasi darah, serta pertahanan imun tubuh. Lalu ada kerangka toraks, mempunyai tulang rusuk 12 pasang guna memberikan perlindungan organ internal, tulang dada sebagai tempat melekatnya tulang rusuk dan melindungi jantung, lalu tulang belakang guna memberikan stabilitas dan fleksibilitas pada rongga dada. Lalu ada otot-otot dinding toraks, otot interkostal eksternal berfungsi dalam membantu meningkatkan volume rongga dada. Otot interkostal internal berfungsi selama ekspirasi membantu mengurangi volume rongga dada. Ada diafragma berfungsi memperbesar volume rongga dada dan memungkinkan udara masuk ke paru-paru. Lalu ada otot aksesori berguna untuk memperluas rongga dada saat ada peningkatan kebutuhan oksigen. Baik. Untuk selanjutnya ada fisiologi dari jantung. Baik, untuk selanjutnya tuh ada fisiologi jantung. Yang pertama ada struktur jantung di mana ada anterium kanan kiri yaitu berada di ruang atas ruang jantung untuk menerima darah. Kemudian ada ventrikel kanan kiri yang berada di ruang bawah jantung untuk memompa darah keluar. Nah, di jantung ini tuh ada katup jantung yang terdiri dari triskupit, bikuspit, pulmonal, dan aorta yang untuk memastikan aliran darah satu arah dan mencegah aliran balik. Nah, kemudian ada siklus jantung. Yang pertama ada sistol, yaitu saat ventrikel berkontraksi sehingga darah dipompa keluar. Kemudian yang kedua ada distol, yaitu saat ventrikel rileks sehingga darah mengalir. Kemudian yang ketiga ada aktivitas jantung, di mana aktivitas jantung itu diatur oleh sistem konduksi elektrik yang berfungsi untuk mengontrol irama dan frekuensi kontraksi jantung. Nah, di jantung ini ada nodus sinkatrial atau SA yang mengatur detak jantung. Kemudian ada nodus atrafrikular atau AV, yaitu untuk menerima impuls nodes SA untuk memperlambat. Kemudian di jantung ini ada bundle of His dan serat Purkinje, yaitu untuk meneruskan impuls ke ventrikel dan membuat kontraksi ventrikel memompa darah. Kemudian yang keempat ada aliran darah, yaitu janus sebagai sirkulasi pulmonal atau oksigen yang mengangkut darah dari jantung ke paru-paru. Kemudian ada sirkulasi sistematik, yaitu untuk mengangkut darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya ada fisiologi dari sistem pernapasan. Untuk sistem pernapasan. Oke, baik. Untuk sistem pernapasan sendiri bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tubuh dan juga lingkungan. Udara masuk melalui mulut, melalui hidung, lalu lewat ke mulut, mengalir melalui trakea, menuju bronkus, dan akhirnya menuju bronkiolus dan alveoli untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen sendiri diserap, lalu melepaskan karbon dioksida. Dapat dilihat di gambar, ada proses inspirasi dan juga ekspirasi. Oke, baik, next. Untuk proses pernapasan. Untuk selanjutnya ada proses pernapasan. Proses pernapasan ini dibagi menjadi 4, yaitu ada diafragma, otot interkostal eksternal, otot interkostal internal, dan pernapasan pasif dan pernapasan aktif. Untuk diafragma ini merupakan otot utama pernapasan yang terletak di bawah rongga dada. Diafragma ini memisahkan rongga toraks atau dada dari rongga abdomen atau perut. Diafragma ini terbagi menjadi 2, yaitu saat inhalasi atau menghirup udara dan saat ekshalasi saat mengembuskan udara. Yang kedua, otot interkostal eksternal yang berperan aktif selama inhalasi. Ketika otot-otot berkontraksi, mereka mengangkat tulang rusuk dan memperluas rongga dada, membantu udara masuk ke paru-paru. Yang selanjutnya ada otot interkostal internal yang berperan aktif selama ekshalasi yang kuat atau ketika bernapas secara paksa atau misalnya saat berolahraga. Selanjutnya yang terakhir ada pernapasan pasif dan pernapasan aktif. Pada pernapasan pasif itu dalam kondisi normal atau saat istirahat. Pada pernapasan aktif itu selama aktivitas fisik berat atau stres. Pernapasan menjadi aktif dengan keterlibatan otot-otot aksesoris yang memaksimalkan aliran udara. Baik, selanjutnya posisi, bidang, dan gerak. Baik, pada bagian posisi, bidang, dan gerak, bagian pertama yaitu posisi, di sini ada 3 gambar yang menunjukkan gambar A anterior, gambar B lateral, dan gambar C posterior.
Untuk superior itu di antara leher dan perut. Batas atasnya itu clavikula. Clavikula itu tulang percabangan antara tulang selangka dan tulang belikat. Untuk anterior itu bagian depan terdiri dari sternum. Sternum itu bagian dada, tulang rusuk dan otot pectoralis major. Untuk posterior itu didukung tulang belakang, thoracalis, dan tulang rusuk. Sedangkan lateral itu dibatasi oleh tulang rusuk yang melengkung melindungi organ-organ vital seperti paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Untuk bidang pada torak, di sini ada 4 bidang yang dicatat, yaitu sagittal plane yang membelah antara bagian kanan dan kiri, lalu ada bagian frontal plane itu membelah secara vertikal bagian anterior dan posterior, sedangkan yang horizontal plane itu membagi atas dan bawah. Dan untuk geraknya sendiri, di sini ada 3 gerak yang kita demonstrasikan. Ada gerak mekanisme pada pernafasan pada bidang sagittal, yaitu gerak inspirasi dan ekspirasi saat kita bernafas. Sedangkan pada bidang frontal, ada gerak rotasi bahu, aduksi dan abduksi ya. Gerak menjauhi tubuh dan mendekati tubuh. Sedangkan pada bidang horizontal yang kita tulis di sini bidang transversal ya yang membagi bagian atas dan bawah itu ada contohnya rotasi torso atau gerakan memutar tubuh. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut, lebih detail terkait posisi bidang dan gerak. Baik, selanjutnya untuk posisi dada atau toraks adalah bagian tubuh yang terletak di antara leher dan perut, meliputi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Secara spesifik, posisi dada bisa dibagi menjadi superior, anterior, posterior, dan lateral. Untuk yang superior, dada terletak di bagian atas tubuh, tepat di bawah leher dan di atas perut. Batas atas dada adalah clavikula yang menghubungkan bahu dengan bagian atas sternum atau tulang dada. Kemudian ada anterior, bagian dada berada di bagian paling depan tubuh. Bagian depan dada terdiri dari sternum dan tulang rusuk, dilapisi oleh otot-otot seperti pectoralis major. Kemudian yang posterior, di belakang dada terdapat tulang belakang. Bagian tulang dada didukung oleh tulang belakang thoracalis dan tulang rusuk yang membentang dari belakang ke depan. Selanjutnya ada lateral. Dada dibatasi oleh tulang rusuk yang melengkung dari belakang ke depan, melindungi organ-organ vital di dalamnya. Baik, next. Untuk bidang. Oke, selanjutnya di sini ada bidang. Bidang anatomi digunakan untuk menggambarkan gerakan dada secara lebih tepat dalam konteks 3 dimensi. Ada 3 bidang utama, yaitu yang pertama ada sinyal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Di bidang ini gerakan dada terkait dengan pernapasan, terutama gerakan pengangkatan tulang rusuk selama inspirasi atau peningkatan volume dada dan penurunan tulang rusuk selama ekspirasi. Selanjutnya itu ada frontal, membagi tubuh menjadi bagian anterior yaitu depan dan posterior yaitu belakang. Dalam konteks dada ini digunakan untuk menggambarkan gerakan rotasi atau pergerakan bahu yang mempengaruhi posisi dada. Pada bidang ini, gerakan seperti abduksi dan aduksi lengan atau gerakan menjauh dari tubuh dan mendekati tubuh, melibatkan otot-otot dada terutama pectoralis major dan pectoralis minor. Selanjutnya itu ada transversal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Di bidang ini gerakan rotasi torso mempengaruhi posisi dada, misalnya saat tubuh berputar ke kanan atau kiri. Otot-otot seperti serratus anterior dan
Otot interkostal berperan dalam menjaga stabilitas selama rotasi. Baik, terus selanjutnya ada gerakan pada dada. Baik, untuk gerakan pada dada sendiri, kita ada di bagian pertama yaitu gerakan pada dada yang terjadi langsung, yaitu ada inspirasi dan juga ekspirasi. Inspirasi adalah menghirup udara, lalu ekspirasi adalah mengeluarkan udara. Dapat dilihat seperti yang ditampilkan pada gambar. Saat menarik nafas, diafragma berkontraksi dan menurun, memperluas longgar dada. Otot-otot interkostal eksternal berkontraksi, maaf, otot-otot interkostal eksternal berkontraksi, mengangkat tulang rusuk ke arah luar dan ke atas. Meningkatkan volume rongga dada. Peningkatan volume rongga dada menyebabkan tekanan dalam rongga dada menurun sehingga udara masuk ke paru-paru. Simpelnya saat kita melakukan sistem pernapasan akan terjadi proses inspirasi. Lalu ada ekspirasi yaitu saat menghembuskan udara. Saat menghembuskan udara, napas, diafragma dan otot interkostal eksternal pun menjadi rileks, menyebabkan rongga dada menyempit. Otot interkostal internal juga terlibat dalam ekspirasi aktif, menarik tulang rusuk ke bawah. Penurunan volume rongga dada menyebabkan tekanan meningkat, sehingga udara terdorong keluar dari paru-paru. Baik, selanjutnya ada gerakan bahu yang mempengaruhi dada. Gerakan bahu yang mempengaruhi dada. Nah, dada juga terlibat dalam berbagai gerakan bahu karena banyak adanya otot dada, terutama pada pectoralis major, yang mana terhubung ke humerus, tulang lengan atas, dan mempengaruhi gerakan lengan. Nah, salah satunya ada fleksi, yaitu saat lengan diangkat ke depan, pectoralis major berkonstruksi menarik lengan ke atas gerakan ini tuh sering terlihat saat kita mengangkat beban atau mendorong sesuatu ke depan. Kemudian ada ekstensi, itu saat lengan ditarik ke belakang. Nah, otot dada itu akan membantu dalam menstabilkan bahu. Kemudian yang terakhir ada abduksi, yaitu saat lengan dilingkarkan ke samping. Otot-otot di dada, terutama pectoralis minor, yaitu sama kayak pectoralis major, cuman dia tuh lebih kecil, membantu menstabilkan tulang belikat atau skapula. Salah satu contohnya itu seperti seorang yang sirkus akrobat ketika menaiki sebuah tali saat sirkus. Baik, untuk selanjutnya, yang bagian terakhir yaitu kelainan ataupun penyakit yang terjadi pada dada. Adalah kelainan atau penyakit di pada dada. Yang pertama, kelainan pada jantung. Yang pertama ada PJK, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini biasanya disebabkan gangguan darah ke jantung, yang biasanya dapat penyempitan membatasi darah ke aliran ke jantung. Ada nyeri dada atau sesak nafas. Yang kedua ada aritma. Aritma ini gangguan ritme jantung. Aritma ini yang biasanya detak jantungnya tidak normal. Terus ada gagal jantung. Gagal jantung itu jantung tidak mampu memadai dengan jantung yang secara tidak memadai dengan sederhana. Terus ada kardiomiopati. Kardiomiopati ini adalah penyakit otot jantung. Sama sepertinya dengan gagal jantung yang gagal jantungnya tidak secara normal. Ada kelainan katup jantung. Kelainan katup jantung ini adalah ketidaksempurnaan aliran darah akibat katupnya. Selanjutnya ada kelainan pada paru-paru. Pada paru-paru ini ada pneumonia. Pneumonia ini adalah infeksi paru-paru atau peradangan pada kantung udaranya. Terus ada asma. Asma itu penyempitan saluran nafas atau yang biasanya disebut radang paru-paru. Terus ada PPOK. PPOK ini penyakit pernafasan kronis yang biasanya terjadi mengadu tulang belakang itu melengkung tidak normal. Terus ada tuberkulosis. Tuberkulosis ini infeksi bakteri pada paru-paru. Selanjutnya ada kelainan pada tulang rusuk. Kelainan tulang rusuk ini ada fraktus tulang rusuk atau patah tulang akibat trauma yang terjadi pada kecelakaan. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis ini kelengkungan abnormal atau tulang belakangnya terjadi saat kita sering membungkuk ataupun saat kita belajar tidak secara normal ataupun apa, nanti kita bisa menyebabkan kelengkungan pada tulang. Selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis ini juga kelengkungan pada
tulang belakang. Selanjutnya ada kelainan lainnya. Kelainan lainnya ini ada prioritas. Prioritas ini peradangan pada selaput paru-paru yang biasanya disebabkan oleh rokok ataupun lainnya. Terus ada GERD atau asam lambung naik ke esofagus atau menyebabkan nyeri dada. Yang biasanya terkadang kita kalau misal tiba-tiba sesak nafas ataupun apa, itu biasanya langsung tidak secara normal paru-parunya. Terus ada nyeri dada karena kecemasan akibat stres ataupun lainnya yang terjadi pada tugas ataupun lainnya biasanya terjadi pada nyeri dada karena kecemasan. Mungkin bagi saya aku kembaliin ke Kak Ben. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Bagi teman-teman lainnya yang ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar. Terima kasih juga kepada Ibu Adila Lutfi yang telah membimbing kami dalam mata kuliah anatomi dan fisiologi selama 7 pekan. Semoga ilmu yang kami pelajari bermanfaat dan video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.